Ini pertanyaan tentang badal umroh. Badal umroh itu sebenarnya dalilnya seperti badal haji. Dalil khusus badal umroh nggak ada. Tapi karena umroh itu teknisnya seperti haji, jadi badal umroh itu menggunakan dalil badal haji. Ada seorang yang pernah berkata gini, Labbaik Allahumma hajjan an syuburamah. Ya Allah, aku menunaikan haji atas nama syuburumah. Maka Nabi SAW tanya, Man syuburumah? Siapa itu syuburumah? Katanya, Qoribun li, itu kerabatku, atau itu teman dekatku. Maka Nabi tanya lagi, hajjasta an nafsik? Kamu sudah pernah haji untuk dirimu sendiri? Dia bilang, belum. Maka Nabi bilang, hujja an nafsik, thumma an syubrumah. Haji dulu buat dirimu sendiri, baru haji buat syubrumah. Syubrumah ini nama orang ya tadi ya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ada yang namanya badal haji. Karena kalau tidak boleh badal haji, tentu Nabi akan bilang, nggak ada badal haji buat orang. Haji buat diri sendiri. Tapi yang ada Nabi bilang, haji dulu buat dirimu sendiri, baru atas nama syuburumah. Berarti haji buat orang lain itu bisa. Sekali lagi, karena umroh itu seperti haji, teknis-teknisnya, maka badal umroh juga ada. Lalu tidak boleh kita badal umroh duluan buat orang, padahal kita sendiri belum pernah umroh. Sama seperti haji tadi. Makanya Nabi tanya, apakah kamu sudah pernah haji buat dirimu sendiri? Dia bilang belum pernah. Kalau belum pernah berarti dirimu dulu, baru orang lain. Berarti siapa yang mau badalkan orang, dia harus pernah untuk dirinya sendiri. Sekarang masalah baru, masalah kontemporer. Kekinian dibahas oleh para ulama. Bagaimana kalau kita datang ke Mekah, kemudian kita umroh buat diri sendiri, setelah botak, setelah tahallul, terus kita keluar dari Mekah, kemudian kita misalnya naik mobil pergi ke Masjid Aisyah di Tan'im, atau pergi ke Ji'ronah namanya, yaitu batas-batas tanah haram. Di situ mau badal umroh buat yang sudah wafat misalnya. Tapi ini sudah buat dirinya sendiri dan dia masih berada di Mekah sebenarnya. Hanya saja dia mencari angkutan kota atau taksi buat ihram ulang di tanah halal. Yang ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak bisa. Dikarenakan sebenarnya itu masih tanah halal. Sedangkan ihram itu bukan soal tanah halal. Itu buat orang Mekah, iya. Tapi orang bukan orang Mekah itu harus pergi ke Mikot. Nah, Mikot di mana? Yang terdekat Sailul Kabir. Di Taif. Itu yang terdekat. Itu pun tidak disengaja harusnya untuk keluar demi badal. Lalu balik lagi. Habis itu keluar lagi. Lalu badalkan bapaknya lagi. Keluar lagi, badal buat neneknya lagi. Nah makanya ada sebagian orang itu yang travelnya bikin pengumuman umroh 3 kali, umroh 4 kali. Karena nanti akan diantar, bolak-balik kayak gitu. Sehingga nanti pun ketika dia tahlulnya sedikit-sedikit. Cukur sedikit, cukur sedikit, cukur sedikit. Karena nanti kalau sudah pelontos habis, masa kepalanya dikuliti atau ketombenya dikeri. Ya, Anda bisa. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain membolehkan, yaitu buat badal orang yang sudah wafat. Jadi ini perkara yang ada ikhtilaf. Ustadz, kebanyakan yang Anda tahu mengambil pendapat yang tidak ada. Karena memang tidak dikerjakan para salaf. Salaf dahulu, para sahabat kalau datang ke Mekah, mereka datang dari Madinah menuju ke Mekah, mereka ya buat umroh, tak selesai pulang. Mereka baru akan umroh lagi nanti kalau sudah kepalanya udah hitam, udah tumbuh rambutnya, baru nanti kapan umroh lagi. Adapun mereka datang terus ke Tan'im, ihram, umroh lagi ke Ji'ronah, ihram, balik lagi. Itu tidak diriwayatkan dari para salaf. Jadi itu bukan pemahaman salaf secara umum. Tapi sebagian ustadz yang lain lebih menguatkan pendapat nggak apa-apa. Toh para ulama yang ada di zaman sekarang, setahunan sepertinya Syekh bin Baz juga termasuk yang berpendapat boleh. Mereka membolehkan ya udah. Jadi ada yang tidak ada yang ada. Nanti itu teraplikasikan di travel masing-masing. Jadi travel masing-masing itu ada yang travelnya ya pokoknya sekali umroh selesai. Tidak ada agenda, yuk rame-rame ke Tan'im, naik bis lagi, ke Joronah lagi, itu tidak ada. Sebagian lagi ada dan menjadikan itu sebagai iklan, sebagai pada daya tarik. Ya, Anda pribadi, kalau Anda sendiri, tidak ada. Anda tidak akan mengerjakan itu, di mana Anda sudah selesai umroh, terus Anda
ke Tanim lagi atau ke Jorona lagi. Padahal mudah sebenarnya, tinggal naik taksinya. Tapi bila ada jamaah yang mau mengerjakannya, Anda tunjukkan caranya. Tapi secara pribadi, Anda tidak mengerjakan.